Hey guys, welcome back to my channel. Oke guys, untuk video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan opsi pengembangan guys. Oke guys, sebelum lanjut video berikut ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share, dan juga ditekan tombol loncengnya guys, agar kalian tahu video terbaru saya ya guys. Oke guys, pertama-tama kita pilih di menu setelan ya guys. Setelah itu kita pilih tentang telepon. Oke guys, di sini gue menggunakan handphone Redmi Note 5A ya guys. Setelah itu kita tekan versi MIUI yang ini guys. Kita klik. Nah, di sini bacanya tidak perlu, Anda sudah menjadi pengembang. Oke guys, karena di handphone saya sudah diaktifkan opsi pengembang, maka tulisannya seperti ini guys. Jika handphone kalian sebelumnya belum mengaktifkan aplikasi opsi pengembang, kalian bisa klik 5 kali sampai muncul opsi pengembang telah diaktifkan guys. Jika sudah, bisa klik kembali. Nah, di sini kita pilih setelan tambahan. Kita ke bawah. Nah, di sini ada namanya opsi pengembang guys. Oke guys, kita klik opsi pengembangnya guys. Nah, ini adalah menu opsi pengembangnya guys. Oke guys, akan memberikan 5 trik di opsi pengembang guys. Pertama-tama kita aktifkan dulu guys opsi pengembangnya. Izinkan setelan pengembang, oke guys. Nah, di sini ada bacaan tetap bangun guys. Kalau kita klik di sini guys, kita aktifkan. Jika kita mengisi daya atau kita mengecas handphone, layar handphone kita ini akan tetap bangun guys. Layarnya itu nyala terus ya, tidak akan redup guys. Itu fungsi dari menu tetap bangun guys. Oke, yang kedua, trik yang kedua, di sini gua akan kasih contoh. Batas proses latar belakang guys. Nah, untuk batas proses latar belakang ini guys, gunanya mengatur. Ini memungkinkan Anda memilih jumlah aplikasi yang tetap berjalan latar belakang guys. Jadi kalau misalkan batas proses latar belakangnya Anda batas standar, berarti nanti itu akan berjalan dengan standar guys. Di sini kalian bisa pilih tidak ada proses latar belakang, bisa cuma satu proses doang, 2 proses, 3 sampai 4 guys. Di sini bisa kalian pilih guys. Semakin dikit latar belakang yang diproses, semakin bagus untuk handphone guys, karena tidak lemot guys. Karena semakin banyak proses itu dia akan memakan RAM guys. Oke guys, untuk trik yang ketiga, di sini gue akan mengatur kecepatan sistem animasi guys. Di sini ada skala animasi jendela, skala animasi transisi, skala durasi animator guys. Oke, sebelum gue klik di sini, gue akan menjelaskan fungsinya. Skala animasi ini berfungsi untuk mengatur kecepatan perangkat kita guys. Jika kita klik di sini guys, nah di sini ada banyak pilihan. Nah, saran gue, jika handphone kalian ingin tidak lemot gitu guys, kalian bisa pilih animasi mati guys, seperti ini guys. Di sini animasi mati,
Di sini animasi mati guys. Ini akan mempercepat handphone Anda guys, karena tidak ada efek animasinya guys. Oke guys, untuk trik yang keempat guys, di sini gue memilih tampilan ketuk guys. Sebelum gue aktifkan ini guys, fungsinya ini jika kita aktifkan, maka setiap sentuhan yang kita berikan di layar Android akan tampil dalam bentuk animasi sentuhan guys. Contohnya gini guys, gue aktifkan. Nah di sini ada tombol putih bulat guys. Nah itu fungsinya guys. Jadi setelah kita klik di situ, dia akan mengikuti terus guys. Oke guys, lanjut trik yang terakhir atau trik yang kelima. Gue akan memilih menu pilih aplikasi location map. Oke guys, sebelum gue klik, ini fungsinya untuk mengaktifkan lokasi palsu guys. Misalkan posisi kita ini GPS-nya tuh ada di Jakarta. Nah, dengan bantuan aplikasi ini kita bisa memindahkan titik kita itu di Bekasi, Bandung, atau dan sekitarnya. Bisa kita pilih sesuka hati kita guys. Contoh kita klik. Nah, di sini kan tidak ada aplikasinya guys. Kalian harus download dulu di Play Store aplikasi GPS palsunya. Nah, jika sudah terinstall, di sini akan ada guys aplikasi yang Anda install. Nah, itu gunanya nanti untuk bercanda atau apa buat teman kalian kan, misalkan kita lagi di mana tinggal kita pindahkan aja. Padahal kita masih di rumah gitu guys. Oke guys, itulah 5 trik fungsi di opsi pengembangan guys. Mudah-mudahan tutorial yang gue kasih bermanfaat buat kita semua guys. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.